Kadang kita terlalu sibuk menghitung harta, sampai lupa menghitung berapa banyak kenangan yang pernah kita bagi. Rumah ini mungkin tidak membuat kita kaya secara materi, tapi disinilah kita tumbuh, disinilah tawa dan air mata bercampur, disinilah pelukan ayah dan bapak pernah menguatkan kita. Warisan sejati bukanlah surat wasiat, emas, atau tanah melainkan cinta yang pernah ditanam, kenangan yang tak lekang oleh waktu, dan darah yang mengalir di tubuh kita yang sama. Selama kita masih saling menjaga, rumah ini akan selalu menjadi tempat pulang, meski jarak dan waktu berusaha memisahkan. Aku tidak pernah membayangkan bahwa kematian seorang ayah bisa menjadi awal dari retaknya sebuah keluarga. Bapak meninggal di usia 72 tahun setelah berbulan-bulan berjuang melawan penyakit jantung. 2 minggu setelah pemakaman, rumah kami terasa seperti makam kedua, sunyi, dingin, dan penuh bayang-bayang kenangan. Sejak kecil, rumah ini adalah dunia kami. Dindingnya pernah bergetar oleh tawa bapak, aroma sayur siam ibu memenuhi udara setiap sore, dan halaman depan selalu dipenuhi anak-anak tetangga yang bermain petak umpet. Tapi kini, udara di sini berat oleh rasa kehilangan, berat oleh sesuatu yang bahkan lebih gelap daripada duka. Keserakahan. Hari itu, kami bertiga, aku, Andi, dan Ratna berkumpul di ruang tamu. Aku duduk di kursi rotan, peninggalan bapak, kursi yang sudah mulai goyah tapi tak pernah tergantikan. Di depanku, Andi, kakak sulungku, duduk tegak dengan jas mahalnya, aroma parfum kota besar menyelimuti tubuhnya. Ratna, kakak perempuanku, baru pulang dari luar negeri, wajahnya terlihat lelah, tapi matanya waspada, seperti seseorang yang siap menandatangani kontrak penting. Tak ada senyum, tak ada pelukan, hanya pandangan yang saling mengukur. Andi membuka pembicaraan dengan suara yang dingin tapi tegas. Rumah ini kita jual saja, uangnya dibagi rata. Tidak ada gunanya dipertahankan. Aku menatapnya, mencoba mencari guratan emosi di wajahnya, tapi yang kulihat hanya ketegangan. Ratna menghela napas pendek, lalu berkata, "Betul, aku butuh dana untuk biaya sekolah anak-anak. Lagi pula, rumah ini terlalu besar untuk dibiarkan kosong." Hatiku bergetar. Jual rumah ini, tempat di mana bapak pertama kali menggandungku saat aku lahir. Tempat di mana ibu mengajarkanku menulis huruf pertama. Tempat di mana kami makan bersama, di meja kayu panjang yang kini tergores-gores waktu. "Kalian tega?" tanyaku pelan, tapi penuh luka. Andi langsung memotong. "Rian, jangan bawa-bawa perasaan. Ini soal hak kita sebagai anak. Semua berhak dapat bagian." Aku menelan ludah, mencoba menahan gelombang amarah yang mulai naik. "Kalian bahkan tidak ada saat bapak sakit. Aku yang menemani setiap malam. Aku yang melihatnya kesakitan. Aku yang menutup matanya saat ia menghembuskan napas terakhir. Dan sekarang, kalian datang bukan untuk mengenang, tapi untuk membagi harta, keheningan." Lalu Andi tersenyum miring, senyum yang lebih mirip ejekan. "Jangan main jadi pahlawan. Merawat bapak itu memang kewajiban kamu, karena kamu yang tinggal di sini. Jangan jadikan itu alasan untuk menguasai rumah." Ratna memalingkan wajah, mungkin tak tahan dengan panasnya suasana. Tapi ia tetap berkata, "Kalau rumah ini tidak dijual, mau sampai kapan? Tidak mungkin kamu tinggal di sini sendirian, Rian." Perdebatan itu berlangsung lama. Kata-kata tajam berterbangan di udara seperti pisau yang tak terlihat. Masa lalu diungkit. Siapa yang lebih disayang bapak? Siapa yang sering membantu? Siapa yang hanya pulang saat lebaran? Semua keluar. Semua luka lama terbuka. Malam itu, aku duduk di teras sendirian. Hujan turun pelan, menetes dari ujung genting, jatuh ke tanah yang berbau basah. Suara hujan itu entah kenapa membuatku merasa seperti bapak sedang berbicara. Aku ingat betul pesan terakhirnya yang diucapkan pelan sambil menggenggam tanganku. "Jangan biarkan rumah ini memisahkan kalian. Kalau bisa, biarlah rumah ini jadi tempat pulang." Aku terdiam lama malam itu. Hatiku penuh dengan rasa campur aduk. Marah, kecewa, sedih, tapi juga ada
sedikit harapan. Keesokan harinya, aku memanggil mereka kembali. Saat kami berkumpul, aku membawa sesuatu. Amplop coklat yang kutemukan di laci meja kerja Bapak. Di dalamnya ada surat wasiat dengan tulisan tangan Bapak yang kukenal sejak kecil. Tanganku bergetar saat kubuka. Aku membaca dengan suara yang pelan, tapi jelas. Kepada anak-anakku, rumah ini tidak untuk dijual. Aku ingin salah satu dari kalian tinggal di sini, menjaga kenangan, dan merawat makam kami. Yang lainnya, aku titip agar tetap saling mengunjungi, tanpa menghitung siapa dapat apa. Jangan biarkan harta memisahkan darah. Ruangan itu mendadak sunyi. Ratna menutup wajahnya, bahunya bergetar menahan tangis. Kalau begitu, rumah ini biar Rian yang jaga. Aku tak mungkin tinggal di sini. Andi hanya terdiam lama, lalu ia menghela nafas panjang. Aku tidak setuju awalnya, tapi kalau ini keinginan Bapak, aku ikut. Tapi aku minta, jangan sampai rumah ini jadi alasan kita menjauh. Aku menatap mereka. Mataku mulai panas. Uang bisa dicari, tapi keluarga, kalau rusak, tidak ada gantinya. Hari itu, kami berpisah dengan hati yang masih berat, tapi setidaknya kami tidak saling membenci. Luka ini memang belum sembuh, tapi tidak semakin dalam. Sore itu, aku berdiri di depan rumah. Gentingnya masih basah oleh sisa hujan. Aku sadar, rumah ini memang tidak akan membuatku kaya. Tapi rumah ini menjaga satu hal yang jauh lebih berharga. Kesempatan untuk tetap menjadi keluarga. Karena warisan terbesar dari orang tua bukanlah harta benda, tapi cinta, kenangan, dan darah yang mengalir di tubuh kita. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Karena dukungan kalian adalah semangat kami untuk terus berbagi cerita.